Baiklah, setelah kita bisa menyusun instrumen penelitian yang valid dan reliable, kini kita akan belajar membuat analisis korelasi. Untuk korelasi, minimal ada 2 variabel. Nah, kita sudah mempunyai satu variabel, yaitu variabel improvisasi melodi. Untuk variabel yang kedua, saya akan coba menggunakan variabel kemampuan bermain musik atau kemampuan bernyanyi. Dianggap bahwa saya sudah mempunyai data-data. Kemudian setelah itu saya akan tuliskan pada program SPSS untuk variabel yang pertama adalah improvisasi. Kemudian klik di sini sama improvisasi. Untuk variabel yang kedua adalah bermain musik. Saya tulis bermain. Pada bagian label saya tulis lengkap, yaitu bermain musik atau bernyanyi. Kemudian saya masukkan datanya. Dengan klik data variabel, inilah angka-angka yang sudah saya peroleh sebelumnya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis korelasi. Yang pertama, klik analyze. Kemudian setelah itu klik correlate. Selanjutnya klik bivariate. Selanjutnya kita pindahkan variabel-variabel tersebut ke kolom variabel. Untuk selanjutnya, pada bagian correlation coefficient, kita klik version. Kemudian kita klik option. Kemudian untuk selanjutnya, pada exclude harus kita pastikan diklik. Exclude Chris Pairways. Kemudian selanjutnya klik continue. Kemudian OK. Nah, kita memperoleh angka-angka seperti ini. Bila diperhatikan, ada kolom-kolom. Yang pertama adalah kolom improvisasi, kemudian berikutnya improvisasi. Ini tentu saja korelasinya adalah 1, karena improvisasi dikorelasikan dengan dirinya sendiri. Nah, untuk mengetahui bagaimana hubungan antara improvisasi dan kemampuan bermain musik, kita bisa klik atau kita bisa melihat di kolom yang menggabungkan antara improvisasi dan bermain musik atau bernyanyi. Di sini ketahui bahwa korelasinya ada 0,706. Artinya bahwa korelasi ini adalah tinggi. Kenapa? Karena bila kita memperoleh angka 0,0 sampai dengan 0,2, itu artinya korelasi atau hubungannya adalah sangat rendah. Apabila korelasi antara 0,2 sampai dengan 0,4, maka hubungannya rendah. Antara 0,4 sampai dengan 0,6 artinya hubungannya cukup. Antara 0,6 dan 0,8 artinya hubungannya adalah tinggi. Dan 0,8 sampai dengan 1 artinya hubungannya sangat tinggi. Nah, karena kita memperoleh angka 0,706 berarti hubungan antara improvisasi dan bermain musik adalah tinggi. Di sini tidak ada tulisan negatif, artinya bahwa semakin tinggi improvisasi, semakin tinggi kemampuan bermain musik atau bernyanyi. Namun, apabila suatu saat kita akan mendapati ada angka negatif, itu artinya semakin tinggi improvisasi, semakin rendah kemampuan bermain musik. Kemudian kita melihat signifikansinya.
Signifikansi itu untuk melihat apakah hubungan itu betul-betul signifikan. Nah, ternyata di sini angkanya adalah 0,00. Aturannya adalah seandainya hubungan tersebut signifikansinya di bawah 0,05, berarti itu signifikan atau berarti. Nah, karena di sini signifikansinya adalah 0,00, berarti bahwa hubungan antara improvisasi dan bermain musik ini sangat signifikan. Apa artinya 0,00? Artinya bahwa misalnya ada 100 kejadian, maka dari 100 kejadian tersebut semuanya menunjukkan bahwa improvisasi dan teknik bermain musik itu adalah semakin sama-sama meningkat. Apa artinya 0,05? Artinya dari 100 kejadian ada 5 kasus yang tidak sesuai dengan teori tersebut. Seandainya di situ tertulis 0,10, artinya dari 100 kejadian ada 10 yang tidak mengikuti aturan tersebut. Nah, dalam ilmu-ilmu sosial, batas yang harus dipenuhi adalah 0,05. Artinya, seandainya dalam suatu penelitian kita mendapati bahwa 95 kejadian dari 100 kejadian dari instrumen yang kita buat mengikuti teori kita, berarti itu signifikan. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang uji analisis uji beda, dalam hal ini uji T. Namun sebelumnya, perhatikanlah link berikut ini. Nah, setelah itu, Anda lihat pada bagian deskripsi link video yang ketiga. Nah, setelah Anda perhatikan, nanti Anda akan bisa melakukan uji analisis uji beda. Namun, sebelumnya saya akan memberi contoh terlebih dahulu. Nah, sebelum Anda melakukan uji T, saya akan terlebih dahulu memberikan contoh. Saya mempunyai 2 kelompok, laki-laki dan perempuan, masing-masing jumlahnya 24. Saya ingin melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan musikalitas antara laki-laki dan perempuan. Nah, untuk itu saya menggunakan program SPSS. Pada bagian variabel view, saya klik di sini gender. Kemudian saya klik pada bagian label laki-laki dan perempuan. Nah, namun karena saya harus memberikan angka, namun angka itu tidak berarti bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, demikian juga sebaliknya, maka saya klik value. Kemudian pada bagian label saya klik laki-laki, kemudian kita klik add. Setelah itu pada bagian value yang kedua saya klik angka 2, ini untuk perempuan. Kita klik add, kemudian OK. Nah, pada bagian yang kedua, name urutan atau row yang kedua, saya klik di sini musikalitas. Kemudian saya klik musikalitas. Untuk selanjutnya, saya masukkan skor-skor musikalitas dari kedua kelompok. Kita klik data view. Pada kelompok pertama atau laki-laki, saya tuliskan angka-angka dari laki-laki dari nomor 1 sampai 24. Kemudian untuk skor perempuan pada skor atau huruf 2. Maaf, sedikit ya. Nah, pada kelompok perempuan saya tulis pada angka 2 sebagai berikut dari nomor 29 sampai dengan nomor 48. Nah, setelah itu kita sudah siap untuk melakukan analisis uji T. Caranya, klik Analyze,
kemudian klik compare mean, kemudian klik independent sample t-test karena dua kelompok itu adalah dari kelompok yang berbeda. Kemudian kita klik musikalitas pada bagian variabel, kemudian kita klik laki-laki dan perempuan ini pada grouping, kemudian kita klik define group, kita klik 1, kita klik 2, kemudian kita continuous, kemudian OK. Nah, dari hasil analisis diperoleh data seperti ini. Kita cek terlebih dahulu apakah jumlah sampelnya betul. Ternyata adalah betul. Di sini ada 24 laki-laki dan 24 perempuan. Min yang diperoleh 6,77 untuk laki-laki, 6,833 untuk perempuan. Tapi kita perlu pastikan di sini perempuan seakan-akan lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, apakah perbedaannya itu signifikan? Kita bisa melihat pada angka signifikansi. Di sini tertulis 0,269. Itu artinya bahwa tidak signifikan karena di atas 0,05. Jadi, bisa jadi bahwa nilai tinggi dari perempuan itu adalah merupakan suatu kebetulan, bukan karena perbedaan secara signifikan. Nah, pada bagian kolom T diperoleh angka negatif. Itu artinya apa? Berarti ketika kita memasukkan data, ini angka yang lebih kecil kita masukkan dahulu, kemudian baru angka yang besar sehingga keluar angka negatif. Namun demikian, seandainya kita tadi pada bagian perempuan kita tulis 1, kemungkinan angka negatif itu tidak akan muncul. Nah, demikian kita sudah belajar tentang analisis uji beda. Bagaimana hasil Anda ketika Anda melakukan uji beda pada dua kelompok tadi? Selamat mencoba. Nah, demikian tadi kita sudah melakukan uji analisis dalam 3 aspek. Yang pertama, kita tadi belajar membuat instrumen pengukuran atau instrumen penelitian yang valid dan reliable. Kemudian yang kedua, kita belajar melakukan uji analisis korelasi. Dan yang terakhir, kita melakukan uji beda. Mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, saya akan mengajak Anda untuk belajar membuat atau melakukan uji analisis multivariat, yaitu MANOVA, MANCOVA, dan ANCOVA. Terima kasih.